Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, karya Frans Magnus Suseno. Bab 2. Legitimasi religius kekuasaan. 1. Pengantar. Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan, dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki. Betapapun besar kekuasaan seseorang, ia selalu dapat dihadapkan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya. Dan apabila pertanggungjawaban itu tidak diberikan, kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah. Penguasa dapat saja tidak memedulikan tuntutan pertanggungjawaban dan percaya pada kemampuannya untuk menindas segala perlawanan. Tetapi tatanan masyarakat yang hanya berdasarkan intimidasi dari pihak yang memiliki daya mengancam sudah tidak stabil lagi karena tidak lagi didukung oleh masyarakat. Itulah sebabnya penguasa tidak dapat menganggap sepi tuntutan pertanggungjawaban. Paham pertanggungjawaban memuat nisbah bersegitiga. 1. Seseorang adalah penyebab atau berwenang. 2. Atas apa yang diperbuat dan tidak diperbuatnya. 3. Berhadapan dengan pihak yang menuntut ke pertanggungjawaban. Jadi, mempertanggungjawabkan kekuasaan mengandaikan bahwa penguasa memang memiliki kekuasaan dan bahwa masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. Dalam pengandaian itu sendiri, diandaikan bahwa kekuasaan politik merupakan realitas yang sosial duniawi. Pengandaian itulah yang tidak terdapat apabila kekuasaan dipahami sebagai realitas adi duniawi, gaib atau ilahi. Paham ini saya sebut paham religius kekuasaan. Menurut paham itu, kekuasaan bersumber pada alam adi duniawi, bersifat adi duniawi, dan dapat dimiliki orang karena ia dapat menghubungi alam adi duniawi itu. Dengan demikian, paham pertanggungjawaban berubah secara radikal, karena kekuasaan bersifat adi duniawi dan berasal dari alam ilahi. Kekuasaan adalah sah dengan sendirinya. Tuntutan agar penggunaan kekuasaan itu dipertanggungjawabkan kehilangan dasarnya, karena kekuasaan diterima dari atas dan bukan dari masyarakat. Tak ada dasar apapun bagi rakyat untuk menuntut segala pertanggungjawaban. Dengan kata lain, di mana kekuasaan dipahami sebagai realitas religius, paham atau tuntutan legitimasi etis tidak dapat muncul. Yang harus diperlihatkan penguasa ialah bahwa ia betul-betul memegang kekuasaan yang adi duniawi itu. Dengan demikian, legitimasi religius menyingkirkan keperluan untuk memberikan pertanggungjawaban etis terhadap kekuasaan. Jadi, sebelum kami dapat memasuki pokok pembahasan etika politik, legitimasi etis kekuasaan, perlu kita bahas legitimasi religius kekuasaan dan implikasinya bagi legitimasi etis. Dalam pasal ini, saya akan terlebih dahulu merumuskan struktur inti paham kekuasaan religius dengan mempergunakan paham kekuasaan tradisional Jawa sebagai contoh, lalu menganalisis ciri khas legitimasi kekuasaan dalam kerangka paham religius, dan akhirnya mencoba untuk mengevaluasi efektivitas legitimasi religius itu. 2. Inti paham kekuasaan religius. Inti paham kekuasaan religius ialah bahwa hakikat kekuasaan, di sini kekuasaan politik, bersifat adi duniawi dan adi manusiawi, berasal dari alam gaib atau termasuk yang ilahi. Manusia yang berkuasa dengan demikian bukan manusia biasa lagi, melainkan termasuk alam adi duniawi itu. Raja merupakan medium yang menghubungkan mikrokosmos manusia dan makrokosmos Tuhan. Suatu contoh konkret paham kekuasaan religius itu terdapat dalam paham tradisional tentang kekuasaan yang dulu hidup dalam masyarakat Jawa, di mana kita harus memperhatikan bahwa pola dasar paham itu terdapat dalam amat banyak kebudayaan tradisional, tentu dengan berbagai variasi lahir dan batin. Untuk memahami paham tradisional Jawa tentang kekuasaan itu, kita harus menempatkan ke dalam kerangka pandangan dunia Jawa seluruhnya. Secara tradisional, orang Jawa membagi realitas ke dalam dua wilayah, ke dalam alam lahir dan alam batin. Pembagian itu dialami manusia pada dirinya sendiri. Walaupun ia secara hakiki merupakan makhluk berbadan, jadi manusia di alam lahir, namun sumber identitasnya bersifat batin. Realitas batin itu terbuka bagi kita dalam kesadaran diri masing-masing. Identitas keakuan manusia secara hakiki bersifat rohani, walaupun terungkap dan terkonkretkan melalui jasmani kita.
Itulah sebabnya suatu cacat jasmani yang merusak keutuhan badaniah kita belum tentu merusak keutuhan kita sebagai manusia. Sumber daripadanya mengalir sikap-sikap dan tindakan-tindakan kita bersifat batiniah. Jadi dalam menilai orang lain kita akan dangkal dan sering keliru kalau semata-mata mendasarkan pada kesan lahiriah. Untuk mengenal orang lain dengan sungguh baik, kita harus mengenalinya secara cukup lama. Baru kita sanggup untuk mengartikan sikap-sikap lahiriahnya, gerakan tubuh dan tutur katanya secara tepat. Yang dialami pada dirinya sendiri diterapkan orang Jawa pada alam semesta. Alam semesta pun mempunyai segi lahir dan batin. Di belakang alam yang kelihatan terdapat alam gaib yang tidak kelihatan dan yang dalam kepercayaan rakyat dipersonifikasikan dalam berbagai macam roh yang harus diperhitungkan dalam segala tindak tanduk manusia. Sebagaimana halnya manusia, begitu pula realitas alam semesta, alam batinnya yang tidak kelihatan alam gaib. Kekuatan-kekuatan alam yang begitu dahsyat daripadanya kehidupan manusia tergantung. Hanya merupakan ungkapan alam gaib itu. Alam semesta dengan segala kekuatan dan bentuk kehidupan, bumi, udara, langit, gunung, dan lautan, tumbuhan dan binatang, hanyalah bergiat dan berkembang karena energi halus alam gaib yang bekerja di dalam semua gejala alamiah itu. Jadi alam yang paling nyata karena merupakan sumber kekuatan-kekuatan yang kita saksikan dalam alam lahiriah adalah alam gaib sebagai segi batin alam semesta. Alam gaib itu maha penting bagi manusia. Manusia langsung hidup dari dan bersama dengan alam. Tetapi karena alam itu hanyalah segi lahiriah alam semesta, manusia yang berhadapan dengan alam secara langsung mengalami ketergantungannya dari alam gaib. Ia mengalami alam gaib sebagai kekuatan dari kehidupan dan kesejahteraannya tergantung. Oleh karena itu, masyarakat Jawa berusaha dengan berbagai upacara sederhana, selamatan, sesajen, doa, dan sebagainya untuk menjalin hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan halus itu. B. Kekuasaan. Kekuasaan politik yang kita bicarakan adalah kekuatan untuk mengatur masyarakat. Jadi, sebagaimana segenap kekuatan dalam masyarakat dan alam, begitu pula kekuasaan politik dipahami sebagai ungkapan energi halus alam semesta. Kekuasaan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk operasional tenaga gaib alam semesta sendiri. Jadi kekuasaan bukanlah sekedar bentuk kehubungan tertentu antar manusia, bukan suatu segala khas kehidupan bermasyarakat yang tak ada sangkut pautnya dengan kekuatan-kekuatan alam, melainkan sama dengan semua kekuatan sosial dan alamiah lainnya, berakar pada kekuatan gaib atau adi duniawi alam semesta sendiri. Dalam kerangka itu, penguasa dapat dipahami sebagai manusia yang mampu menyadap kekuatan-kekuatan yang berada di dalam alam semesta itu. Ia seakan-akan dapat mengontrol kekuatan-kekuatan kosmis yang menyatakan diri dalam wilayah kekuasaannya. Apa saja yang terjadi, bergerak, berkembang di dalam wilayahnya harus melalui penguasa, karena penguasa menampung atau menyalurkan tenaga kosmis yang bekerja dengan gejala-gejala itu. Kita dapat membayangkan penguasa sebagai bendungan yang menampung seluruh air dalam daerah aliran sungai yang ada di hulu. Kesuburan ataupun banjir di daerah hilir tergantung dari penyaluran melalui pintu air bendungan itu. Jadi penguasa menampung kekuatan-kekuatan kosmis sehingga dalam daerah kekuasaannya tidak dapat terjadi sesuatu apapun di luar kontrolnya. Kekuatan batin penguasa terpancar sebagai wibawa ke dalam masyarakat. Rakyat dapat merasakannya. Penguasa dianggap sebagai kekuatan-kekuatan tertentu. Wibawa penguasa itu bukan sesuatu yang sekedar psikis atau mistik, melainkan ditunjang oleh kemampuannya untuk mengerahkan kekuatan fisik. Ia dapat mengatur dan mengorganisasi orang banyak dan memastikan kemampuan itu dengan ancaman sanksi nyata terhadap mereka yang mau membangkang. C. Tanda-tanda kekuasaan. Tanda kewibawaan penguasa yang paling meyakinkan adalah keselarasan sempurna dalam wilayah kekuasaannya. Keselarasan adalah hasil perpaduan sempurna antara semua kekuatan yang bekerja dalam suatu wilayah, baik faktor-faktor sosial maupun kekuatan-kekuatan alam, karena dua-duanya pada hakikatnya satu dan sama. Keselarasan sosial tercapai apabila tidak terdapat keresahan dalam masyarakat. Keresahan adalah tanda tidak adanya keselarasan. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan, dan kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah, bahwa keadaan belum selaras. Sebaliknya, keselarasan tampak apabila masyarakat merasa tenang, tentram, dan sejahtera.
Apabila tidak ada musuh dari luar dan pengacau dari dalam mengganggu petani pada pekerjaannya, apabila terdapat ketentraman dan keadilan, dan setiap pihak dapat menjalankan usahanya tanpa perlu takut dan kaget. Keselarasan alam tampak dalam kesuburan tanah dan tidak adanya bencana-bencana alam seperti banjir, kekeringan, hama tikus, letusan gunung berapi atau gempa bumi. Apabila kita memahami kekuasaan sebagai kontrol terhadap kekuatan-kekuatan alam semesta yang gaib, anggapan bahwa penguasa juga bertanggung jawab atas kelakuan alam tidak lagi tampak aneh. Kalau kekuatan alam memang merupakan ungkapan kekuatan kosmis yang gaib, kekuasaan raja atas kekuatan-kekuatan gaib itu baru sempurna apabila alam pun seperti dalam masyarakat tenang. Bagi masyarakat Jawa, bukti paling meyakinkan tentang kekuasaan raja adalah keadaan adil, makmur, tata tentrem, kerto, raharjo. Karena kekuasaan dalam paham Jawa bersifat adiduniawi atau meta-empiris, maka tidak dapat direbut dengan sarana-sarana yang duniawi atau empiris belaka. Faktor-faktor seperti kekuatan fisik dan militer, kekayaan, relasi, kepintaran, dan sebagainya memang juga penting tetapi tidak menentukan. Usaha yang sebenarnya untuk memperoleh kekuasaan harus diarahkan pada penyadapan tenaga kosmis yang gaib pada segi batin alam semesta. Untuk itu, perhatian harus dipusatkan pada batin dan bukan pada dunia lahir. Di satu pihak, manusia harus melepaskan keterikatannya pada dunia indrawi. Ia tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan duniawi. Untuk mencapai kebebasan itu, orang Jawa harus bertapa, laku topo, dan berpantang dari berbagai kenikmatan, misalnya kenikmatan seksual. Di lain pihak, ia harus memusatkan diri pada batin sendiri. Ia harus semedi. Untuk itu, orang akan menyepi atau lelana broto. Ia mencari tempat-tempat yang sunyi atau angker seperti gunung ataupun makam yang keramat. Memiliki benda-benda keramat seperti pusaka dan jimat dan berziarah ke candi dan makam para raja atau wali juga dapat memperkuat daya batin seseorang. Akan tetapi, semua usaha itu hanya merupakan persiapan diri saja dan tidak dapat memaksakan alam gaib. Kekuasaan harus diberikan. Hal itu terjadi apabila seseorang menerima wahyu yang kadang-kadang turun dalam bentuk cahaya biru, pulung, daru, lalu wajahnya mulai bersinar tejo, karena ia sudah penuh kekuatan batin. Bentuk yang sekunder adalah melalui pewarisan dari raja yang berkuasa kepada penggantinya, biasanya salah seorang anaknya. Namun cara ini kurang ampuh karena dalam proses transmisi sebagian dari tenaga batin mesti tumpah. Budi penguasa. Karena kemampuan untuk menyadap tenaga kosmis sangat tergantung dari sikap batin orang yang bersangkutan, tidaklah mengherankan bahwa kekuasaan dalam paham Jawa sangat tergantung dari keluhuran budinya. Ia harus sepi ing pamrih, artinya tidak boleh terikat oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ia harus bersih dari angkara murka supaya dapat menjadi hening, hawas dan eling. Diam, jernih, awas, ingat. Budi luhur penguasa tampak dalam cara ia menjalankan pemerintahannya. Sesuai dengan sifat hakiki kekuasaan sendiri, cara pemakaiannya harus halus. Kehalusan pemerintahan merupakan meterai keaslian kekuasaan seorang raja. Ia diharapkan dapat mencapai keadaan sejahtera, adil, dan tentram dalam masyarakat tanpa perlu memakai cara-cara yang kasar. Seakan-akan semuanya berjalan dengan sendirinya. Tanda keselarasan dan keseimbangan yang sempurna adalah bahwa keadaan dapat dipertahankan tanpa masukan-masukan korektif kasar. Bukan orang yang suka marah-marah, bicara dengan suara keras, dan memukul meja itulah yang sungguh-sungguh kuat, melainkan orang yang tenang, beradab, tidak gelisah dan bingung. Cita-cita itu terungkap dalam semboyan terkenal, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, unggul tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Kaya tanpa harta, tak terkalahkan tanpa senjata, unggul tanpa tentara, menang tanpa merendahkan. Ciri-ciri ini dimiliki raja apabila ia adil tanpa pilih adil, berbudi, luber budi, murah hati, dan bijaksana. Pada latar belakang paham ini, penyusutan kekuasaan seseorang penguasa akan dihubungkan dengan pamrih raja yang berlebihan, karena pamrih menunjukkan bahwa ia tidak lagi sanggup untuk memusatkan diri pada alam batin yang sebenarnya.
Karena pamrih kemampuan raja untuk menyadap kekuatan-kekuatan alam semesta semakin berkurang sampai akhirnya ia kehilangan kekuasaannya. Kekuasaan raja mulai melemah tampak dalam bertambahnya segala macam pengacauan terhadap keselarasan sosial dan alamiah dalam wilayah kekuasaannya. Merajalelanya hama, banjir atau kekeringan, letusan gunung Merapi, angin puyuh, gempa bumi, dan bencana-bencana lain menunjukkan bahwa raja tidak mampu lagi untuk mengontrol kekuatan-kekuatan di belakang alam lahir. Begitu pula apabila masyarakat mulai resah, kedengaran semakin banyak kritik, kebijakan raja ditentang secara tidak langsung ataupun langsung dilawan. Apabila ada usaha-usaha pemberontakan dan ancaman musuh dari luar, keadaan menjadi semakin gawat apabila para pandita, resi, dan begawan yang biasanya bertapa jauh di hutan dan dengan demikian menyumbang pada keselarasan kosmis kerajaan, meninggalkan padepokan mereka dan mendakwa korupsi dan kemerosotan yang merajalela di kalangan penguasa. Usaha penguasa dan antek-anteknya untuk menindas sumber-sumber keresahan masyarakat itu dengan keras dan kasar, bahkan mempercepat keruntuhan karena kekasaran sendiri. Apabila terhadap orang-orang suci dan masyarakat kecil, merupakan bukti bahwa ia sudah tidak sanggup untuk memerintah sebagaimana seharusnya. Jadi, bahaya terbesar bagi kedudukan penguasa dalam paham Jawa tidak berasal dari musuh di luar atau faktor-faktor objektif dalam masyarakat, melainkan dari kemerosotan akhlak dan budi penguasa itu sendiri. Apabila ia menyalahgunakan kedudukannya untuk memperkaya diri dan keluarganya, ia membuktikan bahwa ia secara batiniah sudah miskin karena harus mencari kekayaan di alam lahir yang fana. Begitu pula kalau kekuasaannya merosot menjadi sistem pengisapan kekayaan dan tenaga masyarakat demi keuntungan material tak seimbang segelintir orang di sekitar pusat kekuasaan. Hakikat kekuasaan yang sebenarnya sudah menguap hilang, tinggal tulang-tulangnya yang kering. Tanda seorang penguasa yang sungguhan adalah keluhuran budinya. 3. Legitimasi penguasa. Kekuasaan supaya mantap memerlukan legitimasi. Dalam bagian ini, kami mempertanyakan bentuk legitimasi kekuasaan dalam kerangka paham religius sebagaimana telah kami uraikan dengan contoh paham kekuasaan Jawa. Secara lebih konkret, pertanyaan kita berbunyi, atas dasar apa masyarakat menerima atau kekuasaan sebagai sah? Legitimasi apa yang dituntut oleh masyarakat dari seorang penguasa? A. Tidak ada tuntutan legitimasi etis. Sebagaimana akan diutarakan dalam bab-bab berikut, etika politik menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, legalitas, disahkan secara demokratis, legitimasi demokratis, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral atau legitimasi moral. Ketiga tuntutan itu dapat kita sebut legitimasi normatif atau etis karena berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan hanya sah secara etis apabila sesuai dengan tiga tuntutan itu, sebagaimana telah kami singgung pada permulaan pasal ini. Legitimasi etis mengandaikan bahwa kekuasaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia, di mana kekuasaan dipahami sebagai realitas adiduniawi. Legitimasi etis tidak dapat dituntut. Hal itu perlu diuraikan dengan lebih terinci. Dengan legalitas tersebut, kekuasaan diperoleh secara konstitusional dan digunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Paham legalitas mengandaikan bahwa hukum mempunyai wewenang tertinggi dan bahwa penguasa berada di bawah hukum. Tetapi dalam paham religius, kekuasaan bersifat adiduniawi sehingga menjadi suatu realitas tertinggi yang tergugat. Asal ada kekuasaan itu sah. Yang relevan bukanlah apakah suatu kekuasaan sah atau tidak sah, melainkan apakah kekuasaan itu sungguhan atau hanya semu. Raja sebagai wadah tenaga alam semesta dengan sendirinya berada di atas segala aturan manusia. Jadi masyarakat tidak menilai penguasa menurut apakah ia mempergunakan kekuasaan sesuai dengan hukum, melainkan menurut apakah kekuasaannya menunjukkan ciri-ciri yang diharapkan masyarakat dari seseorang yang sungguh-sungguh berkuasa. Dalam paham kekuasaan religius, tidak ada tempat untuk paham aturan hukum, rule of law. Begitu pula jelas bahwa legitimasi demokratis tidak dituntut dalam kerangka paham religius. Penguasa tidak menerima kekuasaannya dari rakyat dan oleh karena itu tidak perlu mempertanggungjawabkannya terhadap rakyat. Ia tidak harus menanyakan apa yang dikehendaki rakyat dan tidak tergantung sama sekali dari suatu perwakilan rakyat.
Yang diharapkan dari kekuasaan dan bahkan termasuk paham kekuasaan sendiri ialah bahwa akibatnya adalah baik bagi masyarakat. Ciri khas kekuasaan adalah bahwa masyarakat yang dikuasai berada dalam keadaan adil makmur, sedangkan dengan cara untuk mencapai keadaan itu rakyat tidak berwenang dan juga tidak ingin berwenang untuk menentukannya. Mengetahui caranya justru dituntut dari penguasa. Cita-cita demokratis adalah asing dalam paham kekuasaan religius. Yang sama berlaku terhadap tuntutan legitimasi moral. Pandangan bahwa pengambilan dan penggunaan kekuasaan harus dapat dibenarkan secara moral, mengandaikan bahwa kekuasaan bisa diperoleh, baik secara sah maupun secara tidak sah, dan bahwa kekuasaan dapat dipergunakan secara baik dan secara tidak baik. Akan tetapi, dalam paham religius, kekuasaan membenarkan dirinya sendiri, maka tidak masuk akal untuk menyatakan keabsahan moralnya. Sebagaimana kita dapat mempersoalkan apakah seseorang berhak untuk menerima wahyu ilahi atau tidak, begitu pula tidak masuk akal untuk mempersoalkan apakah seseorang berhak untuk merebut kekuasaan atau tidak. Fakta bahwa ia nyata-nyata berkuasa membenarkan dirinya sendiri. Dan sebagaimana kita tidak dapat mempertanyakan apakah orang yang kerajukan berhak untuk melakukan apa yang dilakukannya dalam keadaan itu. Begitu pula tidak masuk akal untuk menuntut agar kekuasaan itu dipakai sesuai dengan norma-norma moral tertentu. Hal ini tidak mengherankan. Yang ilahi dan yang adikodrati tidak pernah memerlukan legitimasi terhadap manusia karena dengan sendirinya sudah sah. Begitu misalnya kita dapat merasa sedih karena tanah longsor menewaskan orang yang kita cintai, tetapi tidak masuk akal untuk mempersoalkan apakah longsoran itu, yang tentu tidak di luar kehendak yang maha kuasa, secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Terhadap kehendak Allah, manusia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban, karena kekuasaan politik dipahami sebagai partisipasi dari kekuatan alam gaib atau adrikodrati. Kekuasaan itu berpartisipasi juga dalam kemutlakan haknya. Dari situ kita harus menarik kesimpulan bahwa begitu kekuasaan politik diilahkan, kekuasaan itu menjadi kebal terhadap tuntutan legitimasi etis. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa perebutan kekuasaan selalu sah apabila berhasil. Apabila seseorang pemberontak berhasil menang atas raja yang sah, serta untuk mempertahankan kekuasaannya, itulah bukti yang gamblang bahwa penguasa yang lama sudah tidak sah lagi, karena ia tadinya hanya memiliki selubung kekuasaan, sedangkan substansinya sudah menghilang. Dan bahwa sekarang sebaliknya, si pemberontak yang sukses mengonsentrasikan kekuatan kosmis dalam dirinya sendiri. Sementara itu, apabila seorang gadungan berusaha untuk merebut kekuasaan tanpa legitimasi adikodrati, tanpa menerima wahyu, usaha semacam itu tak perlu dihiraukan karena bagaimanapun juga akan gagal. Merebut kekuasaan bukanlah masalah moral, melainkan masalah kesanggupan untuk memusatkan kekuatan kosmis dalam dirinya sendiri. Begitu pula penggunaan kekuasaan dengan sendirinya sendiri sah karena sejauh kekuasaan itu nyata, kekuasaan adalah adrikodrati dengan demikian di luar jangkauan penilaian manusia, dan sejauh tidak nyata, kekuasaan akan segera ambruk. B. Legitimasi religius. Kekebalan kekuasaan dalam paham religius terhadap tuntutan legitimasi normatif tidak berarti bahwa sama sekali tidak diperlukan legitimasi. Legitimasi yang dibutuhkan itu tidak bersifat etis, melainkan religius. Jadi, tidak dituntut bahwa perebutan dan pemakaian kekuasaan sesuai dengan suatu tuntutan etis, melainkan agar penguasa dapat menunjukkan bahwa ia betul-betul memiliki kekuasaan yang religius atau adrikodrati itu. Penguasa akan diterima dengan segala apa yang dilakukannya, asal ia dapat memperlihatkan bahwa ia betul-betul berkuasa. Jadi kekuasaannya memiliki ciri-ciri yang diharapkan masyarakat dari adanya kekuasaan dalam paham religius itu. Legitimasi religius itu memuat 3 unsur. Pertama, tentu saja penguasa harus menunjukkan diri mampu untuk memegang kekuasaannya. Jadi ia harus memperlihatkan tingkat kesaktiannya. Ia harus menunjukkan kebijakan dan kepandaiannya berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit. Ia harus mampu untuk menindas para pengganggu perdamaian dan untuk tidak membiarkan pusat-pusat kekuasaan lain muncul dalam wilayahnya. Ia harus menunjukkan diri mampu mengerahkan kekuatan fisik dan mengorganisasi orang yang banyak atas dasar suatu sistem sanksi. Menurut paham kekuasaan apapun, penguasa tentu saja harus menunjukkan kemampuan-kemampuan empiris seorang pemimpin dan penguasa. Tetapi kedua, kemampuan empiris itu tidak mencukupi.
Dalam pandangan Jawa, seseorang hanyalah dianggap betul-betul berkuasa apabila masyarakat di bawah pemerintahannya berada dalam keadaan adil makmur, tata tentrem Kertora Harjo. Sebaliknya, apabila masyarakat resah dan bencana alam bertambah banyak, kekuasaan penguasa tidak akan dianggap sungguhan meskipun ia mampu untuk mempertahankan kedudukannya dan memaksakan kehendaknya pada rakyat. Legitimasi religius terdapat apabila suatu pemerintahan nyata-nyata menunjukkan hasil-hasil yang diharapkan. Tuntutan ketiga legitimasi religius agar penguasa menunjukkan mutu mental atau sikap budi yang merupakan prasyarat kemampuannya untuk berhubungan dengan alam gaib. Ia harus membuktikan diri sebagai sepi ing pamrih. Berbudi luhur, ia harus bersikap bijaksana, murah hati dan adil. Ia harus menjalankan kekuasaannya tanpa perlu memakai paksaan atau tindakan-tindakan yang kasar. Sedangkan apabila raja mulai menghisap dan menyiksa rakyat, apabila ia hanya dapat mempertahankan kewibawaannya melalui tindakan-tindakan kasar, seluruh rakyat menyadari bahwa kekuasaan raja mulai meluntur, bahwa raja sudah lepas dari hubungan hakiki dengan alam batin. 4. Efektivitas legitimasi religius. Sesudah kita melihat legitimasi religius kekuasaan, maka dalam bagian terakhir pasal ini saya akan mencoba untuk mengevaluasi efektivitasnya. Yang kita tanyakan ialah masukan apa yang dapat dalam kerangka paham kekuasaan religius membuat seorang penguasa mau mengubah kebijaksanaannya. A. Semuanya tergantung dari kesadaran penguasa sendiri. Perbedaan hakiki antara legitimasi etis dan legitimasi religius ialah bahwa yang pertama mengimplikasikan hak rakyat untuk tidak menaati atau menentang suatu kebijakan yang tidak legitim. Sedangkan yang kedua tidak. Paham legitim etis termasuk bahwa penguasa hanya berhak untuk menuntut ketaatan apabila kebijakan secara etis dapat dibenarkan. Jadi apabila kebijakan itu legal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, disahkan secara demokratis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dasar masyarakat, pembatasan hak penguasa oleh norma-norma etis itu sekaligus merupakan hak masyarakat untuk menolak suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan norma-norma itu. Dan karena proses legitimasi etis menuntut ketaatan nyata dari pihak yang memegang kekuasaan, sistem-sistem politik yang berdasarkan paham legitimasi etis kekuasaan mengembangkan pelbagai lembaga pengontrol yang secara nyata menunjang ketuntutan legitimasi etis itu. Misalnya dalam kerangka paham trias politik, paham legitimasi etis tidak dapat cocok dengan sistem kekuasaan absolut. Berbeda dengan itu, dalam paham kekuasaan religius, kekuasaan tidak dibenarkan dari luar dengan diperbandingkan dengan tolak ukur norma-norma etis, melainkan membenarkan dirinya sendiri. Meskipun legitimasi religius penguasa diragukan, jadi penguasa dalam pandangan masyarakat tidak meyakinkan lagi sebagai pengemban kekuatan-kekuatan gaib. Namun hal itu tidak berarti bahwa penguasa wajib untuk mundur atau bahwa rakyat berhak untuk menuntut suatu pertanggungjawaban. Apabila rakyat mengharapkan atau memperkirakan bahwa raja akan jatuh, barangkali rakyat mencoba untuk menjatuhkannya, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa rakyat mempunyai hak untuk berbuat demikian. Lagi pula, raja sendiri akan melakukan segala hal untuk mencegah kesan bahwa kekuasaannya melemah. Karena kesan itu dalam pandangan masyarakat menunjukkan bahwa kontrol atas kekuatan kosmik semakin terlepas dari tangannya, dan dengan demikian legitimasinya semakin meragukan. Jadi daripada mulai berunding atau memperlunak penindasannya, raja malahan akan condong untuk memperketat pegangannya yang mutlak atas kekuasaan. Daripada mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan, ia akan semakin mengotot karena segala perubahan yang diadakannya di bawah tekanan rawan atau masyarakat diartikan sebagai kelemahan. Memperlunak suatu sikap yang ditentang justru menunjukkan kelemahannya dalam kerangka paham religius, dan oleh karena itu tidak boleh terjadi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa sistem kekuasaan yang berdasarkan paham religius sangat lemah dalam kemampuannya untuk mengoreksi diri. Suatu lembaga pengontrol formal atau suatu kekuatan yang secara institusional mengimbangi kekuasaan mutlak sang raja tidak mendapat tempat di dalamnya. Paham religius tentang kekuasaan tidak positif terhadap kritik dan kontrol, sejauh tidak dimintakan dengan bebas oleh penguasa sendiri. Dalam bahasa teori sistem kekuasaan yang berdasarkan paham religius hampir tidak memiliki faktor umpan balik negatif yang sebagaimana diketahui diperlukan oleh setiap sistem yang mengalami perubahan agar dapat tetap stabil. Secara struktural, sistem kekuasaan dalam paham gaib sangat lemah.
Hal itu tidak berarti bahwa dalam kerangka paham religius sama sekali tidak ada kendala terhadap kesewenangan penguasa. Apabila masyarakat dan alam mulai resah, apabila raja mengalami semakin banyak tantangan, apabila ia harus mengambil tindakan-tindakan yang semakin kasar untuk mempertahankan diri, maka baik masyarakat ataupun raja sendiri mulai khawatir atau harap-harap cemas bahwa kemampuan raja untuk memusat kekuatan kosmos dalam dirinya mulai melemah. Dalam paham ini tertanam motivasi-motivasi kuat bagi raja untuk berusaha menjadi seorang penguasa yang baik dan adil, yang dicintai oleh rakyatnya, yang mempertahankan negaranya dalam keadaan tentram dan sejahtera, dan untuk mencegah situasi di mana ia terpaksa mengambil tindakan-tindakan kasar, karena justru keadaan semacam itu baginya merupakan bukti kekuasaannya, dan karena itu berkepentingan untuk membuktikan bahwa dirinya sendiri dan kepada rakyat bahwa ia betul-betul berkuasa. Ia berada di bawah tekanan psikologis untuk melakukan segala apa yang diharapkan dari seorang raja yang baik. Apabila ia menyalahgunakan kekuasaannya untuk memuaskan nafsunya dan kepentingan-kepentingan egois sempitnya sendiri, kenyataan itu bukan hanya bagi rakyatnya, melainkan bagi kesadarannya sendiri. Kecuali ia sudah sama sekali silau dengan dirinya sendiri, merupakan alamat bahwa kehancurannya sudah mendekat. Keterbatasan prinsipil kendala itu adalah bahwa kerjanya hanya efektif melalui kesadaran penguasa sendiri. Apabila penguasa tidak mau tahu bahwa pemerintahannya sudah tidak sesuai dengan tuntutan luhur paham religius, apabila ia menutup diri atau oleh orang-orang di sekelilingnya diisolasikan terhadap keluhan dan ungkapan keresahan masyarakat, tidak ada tempat berpijak untuk membuatnya mau tak mau mengubah kebijakan-kebijakannya. Suatu cara pemerintahan yang penuh kekerasan, korupsi, pengisapan, dan ketidakadilan memang menunjukkan bahwa keampuhan rohani, kekuatan budi, dan kekeramatan penguasa sudah menyusut, atau barangkali tidak pernah ada. Jadi bahwa ternyata penguasa bukan penguasa dalam arti sesungguhnya, melainkan hanya bersifat gadungan. Tetapi karena tidak ada paham yang mengizinkan untuk mengatakan bahwa pemerintahan semacam itu tidak boleh dan tidak dapat dibenarkan, dan karena itu harus diubah, kita akhirnya tergantung seluruhnya dari keinsafan penguasa sendiri, baik dalam pandangannya sendiri maupun dalam pandangan masyarakat. Penguasa tidak berkewajiban untuk mengikuti kehendak masyarakat atau untuk menghiraukan tuntutan koreksi. Dalam tradisi Jawa, memang terdapat dua cara untuk menyampaikan suatu pandangan kritis kepada raja. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa raja minta nasihat dari para pegawai tinggi kerajaan. Yang kedua adalah rakyat yang merebahkan diri di alun-alun di depan keraton, dijemur oleh matahari dan atau diguyur hujan, untuk mohon perhatian raja atas penderitaan dan ketidakadilan yang mereka derita. Tetapi kedua cara tersebut hanya berupa imbauan dan tergantung dari keinsafan raja sendiri. Seorang raja yang bijaksana, baik hati dan adil tentu akan memanfaatkan nasihat-nasihat para pembantu-pembantunya secara optimal, sehingga jarang akan terjadi bahwa rakyat harus menjemur diri untuk mengimbau belas kasihannya. Tetapi batu ujian ketahanan suatu sistem politik bukanlah bila mana dikuasai oleh seorang pemimpin yang prima, melainkan oleh pemimpin yang kurang atau tidak memadai. Sejarah berlimpah dengan contoh penguasa buruk yang justru menyingkirkan mereka yang berani memberikan nasihat yang jujur dan kritis. Seperti juga kaum Kurawa tak pernah menghiraukan anjuran dan sindiran tokoh. Bahwa para penguasa condong untuk tidak mau tahu tentang kelemahan, apalagi kelemahan mereka sendiri. Suka merasionalisasi dan biasa mengelilingi diri dengan penasihat-penasihat yang membenarkan keinginan mereka. Cukup diketahui secara umum. Begitu pula penjemuran diri rakyat di alun-alun, jauh dari anggapan yang kadang-kadang dapat kita baca, tidak membuktikan adanya lembaga protes sosial, melainkan sebaliknya menunjukkan bahwa memilukan kedudukan rakyat dalam sistem politik yang mendewakan penguasa. Mereka dilihat saja, belum tentu. Protes mereka bukan tuntutan berdasarkan hak, melainkan semata-mata imbauan yang pemenuhannya seluruhnya tergantung dari apakah berkenan pada raja. Di sini barangkali mulai tampak bahwa seorang manusia sang penguasa diliputi dengan atribut keramat, adi duniawi dan keilahian, maka dengan sendirinya martabat manusia malah direndahkan. Pengalaman menunjukkan bahwa tak jarang orang yang didewakan itu malah merosot ke egoisme primitif dan memanfaatkan kedudukan untuk sepenuhnya menikmati kesempatan dan dalam kesempitan dengan menghisap tenaga kerja rakyat.
tak jarang disertai berbagai tindakan kejam. Kelihatan bahwa paham kekuasaan religius mempunyai komponen ideologis yang tebal. Paham itu amat sangat menguntungkan bagi pihak penguasa dan lingkungan karena memberikan hak mutlak kepadanya, tidak membenarkan lembaga-lembaga korektif, dan menempatkan masyarakat yang dalam kenyataan menghidupi atau membiayai penguasa ke dalam posisi penerima anugerah dari atas. B. Kestabilan sistem kekuasaan menurut paham religius. Setiap sistem tanpa mekanisme umpan balik tidak dapat mempertahankan stabilitasnya. Hal itu berlaku juga bagi sistem kekuasaan. Makin kurang mekanisme-mekanisme kontrol, makin kurang pula kemungkinan koreksi. Dan makin legitimasi religius berpusat pada pribadi raja, begitu misalnya dalam paham kekuasaan Jawa, dan bukan pada lembaga kerajaan, seperti misalnya di Tiongkok, makin tidak stabil sistem politik itu. Makin sering dinasti-dinasti silih berganti, pusat kekuasaan berpindah, dan makin lemah struktur-struktur administratif. Di lain pihak, ada juga beberapa alasan mengapa kelemahan mekanisme umpan balik negatif di zaman pramodern tidak terlalu besar dampaknya. Pertama, ciri khas masyarakat tradisional adalah bahwa hasil produksi kolektif hanya pas-pasan dan hanya dalam tahun-tahun tanpa hama atau bencana-bencana alam mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Dalam kondisi itu, penguasaan elit politik atas pembagian hasil produksi yang merupakan prasyarat kepemimpinan mereka. Kepemimpinan mana dibutuhkan masyarakat demi stabilitas perlu dilindungi dengan legitimasi kedudukan kelas atas yang ampuh. Itulah yang dihasilkan oleh legitimasi religius. Jadi kalau di satu pihak legitimasi religius tampak berlebihan sehingga dapat memperlemah stabilitas sistem politik. Di lain pihak, situasi kekurangan menuntut suatu legitimasi kekuasaan yang berlebihan. Kedua, berbeda dengan zaman kita sekarang, jangkauan dan bobot keputusan-keputusan penguasa di zaman pramodern amat terbatas. Di zaman sekarang, penguasa terus-menerus harus mengambil keputusan-keputusan tentang hal-hal yang baru, yang masing-masing mempunyai dampak mendalam terhadap kehidupan masyarakat. Di dalam situasi ini, kesewenangan penguasa mesti membahayakan eksistensi masyarakat. Tetapi di zaman pra-industri, kebanyakan tindakan yang harus diambil penguasa bersifat kurang lebih rutin dan menuruti adat istiadat sehingga tidak perlu diputuskan secara tersendiri. Lagi pula dalam adat itu tertanam juga suatu kode kepemimpinan, suatu kebiasaan yang untuk memerintah yang sudah semestinya, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu pula kebanyakan keputusan raja sudah ditentukan oleh struktur sosial dan ekonomis negaranya, sehingga raja sebagaimanapun juga tidak harus menentukan banyak hal yang baru. Jumlah keputusan sungguh-sungguh harus diambil secara sangat sedikit. Ketiga, perlu kita perhatikan bahwa ekonomi kapitalisme, dorongan penguasa untuk memeras rakyat secara struktural sangat terbatas. Dalam ekonomi kapitalis, tujuan usaha bukanlah nilai pakai manfaat suatu benda, melainkan nilai tukar. Makin banyak nilai tukar uang berhasil diakumulasikan, makin kuat kedudukan penguasa dalam kompetisi pasar bebas. Jadi, dalam sistem kapitalisme tidak ada batas rasionalitas akumulasi sehingga tidak ada batas rasionalitas pemerasan tenaga kerja masyarakat. Sedangkan dalam ekonomi bukan kapitalis, rasionalitas akumulasi harta mempunyai batas alamiah, yaitu kemampuan konsumsi. Secara sederhana, kalau semua lubang padi sudah penuh, raja yang paling rakus dan kejam pun tidak masuk akal kalau merampas beras lagi dari rakyat. Berbeda dengan kapitalisme, kemungkinan pengisapan dan pemerasan rakyat adalah relatif terbatas. Keempat, perlu diperhatikan bahwa jangkauan keputusan-keputusan raja tradisional cukup terbatas. Pemerintahan keraton tidak banyak dapat mencampuri urusan intern desa. Sebagai kolektif, desa memiliki otonomi dan keuletan yang cukup kuat. Tidak masuk akal bahwa di zaman kerajaan Majapahit, para pegawai keraton akan mencampuri kebijakan pertanian desa. Misalnya dengan menetapkan tanaman apa yang perlu ditanamkan, dan cara atau teknik mana yang harus dipakai. Yang dituntut oleh keraton adalah sebagian dari hasil-hasil pertanian. Selama desa sebagai kolektif melunasi kewajiban-kewajibannya, desa bebas mengatur diri sendiri. Jadi keraton juga tergantung dari desa. Apabila tekanan penguasa menjadi terlalu berat, rakyat dapat menghindar ke gunung atau bahkan pindah sama sekali ke wilayah penguasa lain. Ditinggalkan oleh rakyatnya, bagi seorang raja merupakan malapetaka. Jadi, antara keraton dan desa terdapat suatu ketergantungan timbal balik.
Tetapan-tetapan sosial, ekonomis, geografis, alamiah, dan bahkan ideologis tradisional bersama-sama membentuk suatu sistem sosial yang cukup tangguh. Dalam sistem itu, dampak keunggulan mutlak kekuasaan raja cukup terbatas. Jadi, sistem kekuasaan religius tradisional juga mempunyai semacam mekanisme check and balance, tetapi mekanisme itu tidak terdapat dalam lembaga kekuasaan politik, melainkan dalam sistem masyarakat sebagai keseluruhan di mana kekuasaan politik hanya salah satu dari unsur-unsurnya. 5. Penutup. Pada zaman sekarang, situasi berubah sama sekali. Berbeda dengan penguasaan tradisional, suatu pemerintah modern harus terus-menerus mengambil keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah baru yang secara mendalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Setiap keputusan yang salah mempunyai akibat-akibat gawat bagi seluruh masyarakat. Di lain pihak, kemenangan kebudayaan industrial modern tidak memberikan ruang lagi bagi kepercayaan bahwa kekuatan-kekuatan kehidupan yang nyata bersumber di alam gaib. Kekuasaan politik dilihat sebagai realitas yang manusiawi dan sosial belaka, tanpa kekeramatan apapun. Dalam situasi ini, kelanjutan sisa-sisa legitimasi religius dalam bentuk kesediaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan tradisional untuk tunduk begitu saja terhadap pimpinan politik yang masih ditradisikan, walaupun kepercayaan eksplisit yang menunjangnya sudah tidak ada lagi, mesti menjadi disfungsional, dilepaskan dari kendala-kendala etika religius tradisional dan dari perbatasan-perbatasan sosial alamiah dalam sistem masyarakat tradisional. Legitimasi pseudo-religius yang menolak tuntutan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan tidak mau mengizinkan pembentukan lembaga-lembaga kontrol sosial mesti bermuara dalam korupsi dan eksploitasi besar-besaran, mengingat perspektif ekonomis baru yang dibuka oleh pola ekonomi kapitalis internasional. Itulah sebabnya setiap bentuk kekuasaan pada zaman sekarang harus dituntut agar dipertanggungjawabkan secara etis. Lanjut ke bab 3.